Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketua MUI Kabupaten Bogor memberikan apresiasi penuh terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dianggapnya tulisan tersebut sebagai yang tidak mengada-ada, berjalan sesuai kitab nasab yang dipelajarinya, referensi-referensi sejarah, dan beberapa pendapat ahli mengenai tes DNA dirangkum menjadi satu, disampaikan dengan secara lugas, wajar, tanpa tedeng aling-aling. Inilah yang menjadi sebuah tolok ukur bagaimana sekelas profesor doktor ya, ketua MUI Bogor tersebut memberikan sebuah apresiasi yang nyata-nyata bahwa seorang kiai muda di Nahdlatul Ulama memberikan sebuah gebrakan baru, berani memberikan sebuah tulisan yang notabene akan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Ketua MUI Bogor ini berdasarkan apa yang dipelajarinya, merunut dari pendapat tulisan yang disajikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa layak tesis Kiai Haji Imaduddin untuk dilanjutkan sampai dengan selesai. Manakala ada yang kontra, tentunya harus menyandingkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan kitab nasab, manuskrip maupun tes DNA. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Gagah Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusuf, luar biasa, kita udah bahas tentang karya beliau ketika melihat nasab khususnya para habaib di Indonesia tercinta ya. Tapi nggak sampai tuntas sangat waktu itu ya. Kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli, antara lain Pak ya Profesor A.S. Hikam ya, dan berbagai tokoh lainnya, yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat. Temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Jadi betul tadi Pak Asikam sampaikan, juga yang lainnya ya, saya termasuk dalamnya. Dan tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah gitu kan, apalagi berbagai tokoh gitu kan yang namanya dzurriyyah, cucu Rasulullah SAW. Saya pernah diskusi gitu kan, bahwa penemuan Kiai Imad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia, di Nusantara, tentang persepsi terhadap habaib, kemudian juga relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagaman. Nah, bagaimana nih Romo Yai melihatnya? Dari hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya gitu kan, tidak menambah-nambah yang mesti tidak ada menjadi ada gitu kan. Ya. Jadi apa adanya, objektif ya, betul dari kesan Pak Asikam, Profesor Asikam. Ya yang saya baca itu kesannya beliau tidak menjelek-jelekan nasab apa dan semua, tapi ketika beliau temukan tidak ada nasab, misalnya siapa gitu ya, Alawi ya sehingga pro kontra itu kan, kenapa kan kesinggung betul yang ya sudah ada nasabnya itu Alawi, menurut Kiai Imad tidak ada ya, soal juga di situ gitu kan. Tapi memang kalau lurus ya lurus saja,
baik-baik aja dengan alat bukti dan seterusnya aja. Gitu. Kalau dampak positif dari penemuan Kiai Imad itu bagaimana, Romo Yai? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan, bentuk buku, itu luar biasa hidayah Allah itu, nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini, gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat nih, tidak. Saya menilai apa adanya, ya beliau itu nggak gampang ya. Kita sebagai ya profesor ya nulis buku, ya Allah susahnya bukan main gitu.